Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Bersama saya Muhammad Rosid, dosen pendidikan Pancasila. Kali ini kita akan membahas Pancasila Dasar Negara. Nah, sebelum saya membahas secara lebih rinci mengenai Pancasila Dasar Negara, saya mencoba untuk membacakan sub CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mampu menyimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dengan memberikan berbagai rasionalitas. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila apa saja yang hidup atau menjiwai tata peraturan tersebut. Kemudian menguasai pengetahuan tentang hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang NRI tahun 45 dalam pasal Undang-Undang 45 dan implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara. Oke, baik, itu sub CPMK yang sudah saya sampaikan ya. Saya akan mulai dari proses perumusan Pancasila. Kita tahu bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara. Karena kenapa Pancasila sebagai dasar negara? Itu pertanyaan sangat fundamental. Saya tanya, kenapa rumah kalian itu ada fondasinya? Kenapa? Supaya kokoh kan? Ya. Kenapa gedung bertingkat itu fondasinya semakin dalam? Kenapa? Supaya kokoh. Kalau gedung tingkat 25 taruhlah, fondasinya cetek, ya tentu gedung itu akan mudah roboh. Begitu juga karena kalau kita berwarga negara, berbangsa, ya, tapi dasar negara kita, pengetahuan Pancasila, penghayatan Pancasila, ideologi Pancasila kita itu tidak kokoh, lemah, tentu itu menjadi masalah. Kita akan diombang-ambingkan oleh ideologi asing yang tentu tidak sesuai dengan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Kalau Pancasila itu kalau diperas ya, menjadi satu sila saja, ya, kata Bung Karno, jika tuan-tuan tidak sepakat, tidak setuju dengan kata panca, maka akan diubah menjadi trisila. Jika tuan-tuan tidak setuju dengan kata tri, maka akan diubah menjadi ekasila. Ekasila itu apa? Gotong royong. Jadi sebetulnya intisari dari Pancasila itu adalah gotong royong. Oke, baik. Jadi fondasi itu penting ya, supaya rumah kita ini kokoh ya. Dasar negara kita ini kokoh ya. Warga negara juga menghayatinya. Kemudian kalau rakyat Indonesia itu memiliki semacam landasan yang kuat dalam berbangsa dan bernegara, ya tentu kita akan selamat. Bangsa ini akan selamat. Bangsa ini terbebas dari perpecahan. Bangsa ini tidak akan seperti Uni Soviet yang terpecah belah, hancur dan sebagainya. Oleh karena itu, mari kita selalu memperkuat dasar negara kita, Pancasila. Ini pentingnya belajar Pancasila ya, sebagai warga negara Indonesia. Nah, proses perumusan Pancasila, saya langsung pada materi ini, itu tentu tidak given dari langit ya, kemudian kita menerima begitu saja. Jadi yang pertama ya, dari Mr. Muhammad Yamin, Pak Muhammad Yamin ya, 29 Mei 45 itu yang pertama. Kedua Insinyur Soekarno 1 Juni 45, Piagam Jakarta 22 Juni 45, pembukaan Undang-Undang 45 18 Agustus 45. Ini dari proses. Karena apa? Bahwa Pancasila itu sebetulnya bukan satu paket. Di situ ada dialektika. Kalau bahasa filsafatnya seperti itu, ada perdebatan, ya, ada saling tukar informasi, tukar pengetahuan, ya, karena mereka berpikir keras secara mendalam, secara radikal untuk mewujudkan atau untuk membuat dasar negara berbangsa, ya, karena kalau negara tidak punya ideologi, negara tidak punya landasan yang kuat, ya tentu negara ini akan mudah roboh begitu. Terbukti kita bersatu dengan Pancasila. Yang bisa menyatukan itu keberagaman bangsa kita adalah Pancasila. Seperti itu. Nah kemudian
yang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara itu BPUPKI telah mengadakan sidang 2 kali, ya. Sidang pertama tanggal 29 sampai dengan 1 Juni 45, ya. Kemudian sidang kedua tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 45. Nah, Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 45 menyampaikan sebagai berikut. Ada 5, ya. Tetapi 5 ini tentu berbeda dengan Pancasila yang kita pahami sekarang. Tapi sebetulnya maksudnya sama. Sila pertama itu peri kemanusiaan, peri kebangsaan, maksudnya. Sila pertama peri kebangsaan, sila kedua peri kemanusiaan, sila ketiga peri ketuhanan, sila keempat peri kerakyatan, sila kelima kesejahteraan rakyat. Itu sebetulnya maksudnya sama dengan Pancasila, sila-sila sekarang. Tapi urutannya jadi ngacak, ya, tidak seperti sekarang, ya. Sila pertama itu kita kan ketuhanan yang Maha Esa. Muhammad Yamin merumuskannya sila pertama peri kebangsaan. Tapi ketuhanan itu nomor 3 dalam Muhammad Yamin, bukan nomor 1. Begitu. Ya, ini membuka perspektif kita bahwa Pancasila itu ada proses dialektika yang kemudian kita sepakati, para founding fathers sepakati, kemudian kita menjalankannya. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Mr. Supomo, ya, tanggal 31 Mei 1945 menyampaikan usulan sila pertama itu paham negara kesatuan. Kesatuan itu sangat penting pada saat itu, ya, karena untuk melawan penjajahan itu kan perlu bersatu. Itu sila pertama menjadi paham negara kesatuan. Sila kedua perhubungan negara dengan agama. Nah, ini sebetulnya kalau sila pertama ketuhanan. Kalau sila kedua pada Mr. Supomo ini adalah perhubungan negara dengan agama. Ada negara dan agama itu harus saling berkorelasi satu sama lain. Begitu. Jangan berdiri sendiri. Karena ketika negaranya itu penuh dengan konflik, tentu akan berdampak pada agama. Ketika agama itu penuh dengan konflik, misalnya konflik intern agama, konflik antar agama, itu pun juga akan berdampak pada negara. Jadi ada keselarasan antara negara dan agama. Itu sila ketiga, ya, dari Mr. Supomo. Yang keempat, sila keempat itu sila ketiga, maksud saya sila kedua tadi perhubungan negara dengan agama. Sila ketiga sistem badan permusyawaratan. Nah, itu sila keempat kalau sekarang. Kalau Mr. Supomo itu sila ketiga, sistem badan permusyawaratan. Baiknya kalau ada masalah ya musyawarah, itu intinya seperti itu. Sila keempat sosialisasi negara, ya, ada sosialisasi negara. Sila kelima hubungan antar bangsa. Jadi negara itu tidak bisa berdiri sendiri, ya, tentu kita memiliki tetangga, kita harus saling bekerja sama satu sama lain, saling membutuhkan satu sama lain. Makanya kemudian menjadi sila kelima dalam usulan Mr. Supomo. Nah, itu. Nah, kemudian ada usulan lagi dari Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan sila pertama kebangsaan Indonesia. Sila pertama kebangsaan Indonesia, sila kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan. Nah, kemanusiaan, ya, ini sudah sesuai dengan sila kita, Pancasila yang kita pahami sekarang, ya, tapi ada internasionalisme. Bung Karno mengusulkan seperti itu. Sila ketiga mufakat atau demokrasi. Ini menjadi sila ketiga. Kalau sila sekarang ya masuk ke sila keempat, ya. Sila keempat kesejahteraan sosial. Itu kalau sila sekarang Pancasila itu sila kelima. Kalau Insinyur Soekarno menjadi sila keempat kesejahteraan sosial. Sila kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Ini ada suatu keunikan usulan dari Bung Karno ini, bukan ketuhanan yang Maha Esa seperti yang kita ketahui sekarang, tapi Bung Karno mengusulkan ketuhanan yang berkebudayaan. Artinya apa? Bahwa kita sebagai manusia Indonesia itu harus beragama, harus percaya kepada Tuhan, tapi kita juga dikaitkan dengan kebudayaan. Apa sih kebudayaan bangsa Indonesia? Gotong royong, rukun, saling membantu, toleran, memahami keberagaman dan lain sebagainya. Tidak boleh misalnya kita dari masjid kemudian berantem sama tetangga. Nah, itu berarti bukan ketuhanan yang berkebudayaan. Karena rukun itu salah satu budaya bangsa kita, ya. Atau kita kemudian rukun sama tetangga kemudian kita tidak pernah menjalankan ajaran agama. Itu juga bukan ketuhanan yang berkebudayaan sesuai dengan usulan Bung Karno. Begitu. Ya. Nah, selanjutnya, ya,
ada panitia kecil pada sidang PPKI tanggal 22 Juni 45. Nah, kemudian sila pertama itu kebutuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ada kata syariat di sini. Kalau ada kata syariat ini kan bahasa Arab, kemudian mengarah menitik beratkan kepada kelompok tertentu, agama tertentu, yaitu Islam. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sama dengan Pancasila yang kita pahami sekarang. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kemudian panitia kecil itu bertugas menggolong-golongkan dan kemudian memeriksa catatan-catatan kecil selama sidang, ya. Di situ ketuanya Insinyur Soekarno, kemudian anggotanya ada Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Wahid Hasim, Abi Kusnyo, Hakus Salim, dan sebagainya. Ada 9 gitu ya. Nah, selanjutnya akhirnya dari proses yang panjang tadi, usulan-usulan dari para founding father, para tokoh, para pejuang kemerdekaan, kemudian disepakati rumusan akhir Pancasila tanggal 18 Agustus 1945. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi rumusan Pancasila tadi saya katakan bukan given dari langit, tetapi melalui proses panjang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Pancasila itu adalah sebuah kontrak politik. Pancasila itu kontrak politik itu tentu ada sebuah kesepakatan ya yang kemudian diargumentasikan atau diperdebatkan atau didiskusikan sesama para founding father, kemudian akhirnya ketemu rumusan akhir Pancasila. Nah, makanya Pancasila itu ya satu sisi juga sangat filosofis ya, gitu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang Pancasila ideologi terbuka. Ya. Kenapa Pancasila itu menjadi ideologi terbuka? Kalau kalian mendengar komunis itu ideologi tertutup. Kalau Pancasila bukan ideologi tertutup, tapi ideologi terbuka. Jadi ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Misalnya sekarang perkembangan teknologi komunikasi, sosial media marak dan menjadi tren, ya TikTok dan sebagainya. Kita tetap memiliki titik pijak, kita tetap memiliki rujukan. Rujukan kita adalah Pancasila. Misalnya, jangan sampai kemudian hoax, berita bohong yang sudah kita ketahui kemudian kita sebarkan lagi. Kita adalah orang Pancasila, ya, memahami Pancasila, kita harus stop di tangan kita, ya, karena tentu itu akan berdampak pada persatuan Indonesia. Kalau hoax itu menyebar kemana-mana, kemudian bisa memecah belah bangsa. Nah, itu menjadi ideologi terbuka. Pentingnya semangat menyelenggarakan negara para pemimpin pemerintahan bersumber atau berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah hidup bangsa, gitu. Nah, ini menjadi ciri khas dari ideologi terbuka itu. Pertama, nilainya tidak dipaksakan dari luar, melainkan kekayaan rohani, moral, dan budaya sendiri. Karena Pancasila itu adalah produk kita sendiri, bukan produk kutipan atau produk ciplakan dari bangsa lain. Apakah Pancasila itu bisa diterapkan di negara lain? Ya, tentu bisa, karena memang nilai-nilai yang ada di Pancasila itu adalah nilai-nilai universal yang bisa diterapkan di negara manapun. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, itu semua bisa diterapkan di negara lain. Tapi kemudian urutan-urutan kemudian yang ada kita pahami Pancasila sekarang itu ya melalui proses panjang, kontemplasi, proses perdebatan, proses argumentasi, dan sebagainya. Yang kedua, konsensus masyarakat tidak diciptakan oleh negara, melainkan dalam masyarakat sendiri. Ya, karena masyarakat memiliki kedaulatan, itu menjadi ciri khas ideologi terbuka. Jadi bukan sentralistik atau paksaan, harus ini, harus itu, tetapi masyarakat dilibatkan. Yang ketiga, ciri khas ideologi terbuka, milik semua masyarakat dan rakyat. Pancasila bukan milik golongan tertentu atau pemerintahan tertentu, partai tertentu, bukan. Pancasila milik kita bersama, harus kita jaga dan kemudian kita lestarikan. Yang keempat, ideologi yang bukan saja dibenarkan tetapi dibutuhkan. Kenapa? Di era yang
serba dinamis ya, kemudian banyak ideologi-ideologi asing, kita membutuhkan sebuah landasan, kita membutuhkan sebuah ideologi yang ideologi itu bisa menjadi alat perjuangan kita dan juga berfungsi untuk memfilter ideologi-ideologi asing yang tidak sesuai dengan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian ideologi yang bukan saja dibenarkan tapi juga dibutuhkan, dapat berintegrasi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal, begitu. Karena dinamika internal itu ya sangat dinamis, kemudian Pancasila bisa menyelesaikan itu semua. Makanya kemudian tugas kita bagaimana menyampaikan Pancasila, mensosialisasikan Pancasila pada generasi Z, generasi milenial secara lebih atraktif, begitu. Karena apa? Karena mereka akan menjadi pewaris bangsa Indonesia. Ketika pewaris ini tidak bukan disuntik ya, tidak disiapkan, tidak dikader secara kuat landasan filosofis Pancasilanya, landasan penghayatan Pancasilanya, tentu itu akan berdampak pada masa depan bangsa kita. Oke. Kemudian yang mendorong terbukanya ideologi Pancasila itu apa sih? Yang mendorong ya bangkrutnya ideologi yang tertutup, komunisme misalnya, ya, kemudian dominasi pemerintahan ya orde baru, ya, yang sentralistik. Maka Pancasila itu ya makanya setiap rezim itu pelaksanaan berbeda-beda. Kenapa ya? Karena gaya pemerintahan setiap rezim berbeda-beda. Kemudian tekad kesadaran nilai-nilai Pancasila, kita memiliki tekad harus melestarikan nilai-nilai Pancasila karena ini akan berdampak pada eksistensi bangsa Indonesia. Makanya kita perlu toleran, kita perlu memahami satu sama lain, kita perlu bersatu, kita perlu menjalankan ajaran-ajaran agamanya masing-masing. Itu bagian dari pendorong terbukanya ideologi Pancasila. Kemudian yang keempat, dinamika masyarakat. Ya, masyarakat Indonesia itu kan beragam, pasti dinamis lah. Ya, sehingga kita perlu membutuhkan atau Pancasila menjadi titik pijak dalam menghadapi dinamika masyarakat. Nah, saya pikir demikian presentasi atau materi terkait dengan Pancasila ya pada hari ini, Pancasila sebagai dasar negara. Saya tegaskan kembali bahwa kita menjadikan dasar Pancasila itu bukan tidak memiliki alasan. Sebagai warga negara, sebagai bangsa, kita membutuhkan landasan yang kokoh. Landasan kokoh yang bisa menyatukan keberagaman, kebinekaan adalah Pancasila. Saya pikir demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.